Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewi Anjani, NIM 17080569091. Kali ini saya akan membahas interpolasi polinomial. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Atau interpolasi adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui. Metode interpolasi. Metode interpolasi terdapat 3 macam. Yang pertama adalah interpolasi linier. Interpolasi linier itu untuk orde 1 atau polinomial berderajat 1, seperti contohnya Y sama dengan AX plus B. Ketika ada dua titik data, maka Anda bisa menggunakan interpolasi linier. Kemudian selanjutnya interpolasi kuadratik untuk orde 2 atau polinomial berderajat 2. Jika memiliki 3 titik data, maka Anda bisa menggunakan interpolasi kuadratik. Kemudian interpolasi polinomial. Ini untuk orde 2 atau 3 atau selebihnya. Jika Anda memiliki 4 titik data, Anda bisa menggunakan interpolasi polinomial. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang interpolasi linier. Interpolasi linier adalah algoritma matematika yang ditetapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Di sini ada dua titik, P1 X1 Y1 dan P2 X2 Y2. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik dapat dirumuskan dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1, atau bentuk lainnya dapat kita cari menjadi Y sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1 ditambah Y1, atau F1X sama dengan Fx0 Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Algoritma interpolasi linier. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1, X1, Y1 dan Px2, Y2. Kemudian selanjutnya, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya titik X sebagai titik tengahnya. Hitung nilai Y dengan rumus di atas. Tampilkan nilai titik yang baru. Contoh interpolasi linier. Carilah nilai Y untuk titik X sama dengan 2,1 yang berada di titik 1,1,5 dan 3,2,5. Di sini diketahui dua titik. Maka kita dapat mencari titik tengahnya dengan rumus yang tadi kita ketahui, yakni Y sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Kemudian kita masukkan titik yang diketahui sehingga ketemu Y sama dengan 2,05. Jadi ditemukan titik terbarunya adalah P3 2,1 2,05. Interpolasi kuadratik. Banyak penggunaan interpolasi linier tidak maksimum pada fungsi yang berperangkat 2, sehingga interpolasi kuadratik ini pun ada agar fungsi dari pangkat 2 mampu terselesaikan dan dapat dicari titik baru dengan efektif. Di sini diketahui ada 3 titik, P1 X1 Y1, P2 X2 Y2, P3 X3 Y3. Kemudian titik tengahnya dapat kita cari. Titik tengahnya yaitu Y, X, Y. Dapat kita cari dengan rumus Y sama dengan Y1 dikali X1 min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2
dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah dengan Y3 dikali X min X3 dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. F2X sama dengan, ini adalah bentuk lain dari persamaan ini, persamaan Y. V2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. B2 sama dengan Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 kurangi X1 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 min X2 kemudian dibagi dengan X2 min X0. Algoritma interpolasi kuadratik. Yang pertama adalah tentukan 3 titik yang akan dicari penyelesaian. Dicontohkan sebagai titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3. Kemudian tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya P4, X, Y sebagai titik tengahnya. Kemudian hitunglah nilai Y dengan rumus di atas. Tampilkan nilai titik yang baru. Contoh interpolasi kuadratik. Carilah nilai Y untuk titik X sama dengan 2,5 yang berada di antara titik 1,5, 2,2, dan 3,3. Perhatikan grafik ini. Kita akan mencari P4 atau titik tengah dari ketiga titik yang diketahui. Kita menggunakan rumus Y sama dengan Y1 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X1 kali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. Kemudian kita masukkan titik yang diketahui sehingga ketemu Y sama dengan 2. Polinom Lagrange. Bentuk umum polinom Lagrange derajat kurang dari sama dengan n untuk n plus 1 titik berbeda adalah P in X sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai n AI LI X sama dengan A0 L0 X plus AI LI X ditambah sampai dengan AN LN X yang dalam hal ini AI sama dengan YI dan I nya sama dengan 0, 1, 2 sampai N. Kemudian dapat dicari dengan L1X ini dengan menggunakan pi. Pi adalah bentuk perkaliannya, Pnx adalah bentuk jumlahannya. Interpolasi polinomial Newton. Jika diketahui n titik x1 y1, x2 y2 sampai xn yn dengan yi sama dengan fxi, i-nya 1, 2 sampai n. Jika ditanyakan fnx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus seterusnya sampai a in xn yang melewati n titik tersebut, maka fnx dapat dicari dengan b0 ditambah b1 kali x minus 0 ditambah b2 dikali x minus 0 kali x minus 1 ditambah seterusnya ditambah bn kali x minus 0 kali x minus 1 ditambah seterusnya sampai xn minus 1. B0 di sini sama dengan fx0, B1 sama dengan fx1 x0, Bn sama dengan xn min 1 sampai x1 x0.
dengan fxi xj sama dengan fxi kurangi fxj dibagi xi minus j. Kemudian fxi xj xk dapat kita cari dengan fxi xj kurangi fxj xk dibagi xi min xk. Kemudian fungsi xn min 1 sampai x1 x0 dapat kita cari dengan f xn min 1 sampai x1 dikurangi f xn min 1 xn min 2 sampai x0 dibagi dengan x0. Contoh interpolasi polinomial Newton. Jika diketahui 4 titik, yaitu titik pertama 1,0, titik kedua 4,1,386,294, titik ketiga 6,1,79151,759, dan titik yang keempat 5,1,609,438. Dari fungsi ditanyakan perkirakan laluan 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Kita menggunakan rumus yang diketahui di slide sebelumnya, yakni Fn sama dengan B0 plus B1 kali X min X0 plus B2 kali X min X0 kali X min X1 plus seterusnya sampai Bn kali X min X0 kali X min X1 sampai X min Xn min 1. Kemudian kita dapat mencari fx1, fx2, fx3, x2 itu kita cari dengan rumus sebelumnya, yakni rumus yang ini kita terapkan. Kita substitusikan titik yang diketahui sehingga dapat ketemu titik baru f3 2 sama dengan 0,629. Sekian penjelasan tentang